Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan lanjutkan part 3-nya tentang bocoran soal TKP Hot CPNS 2021 sesuai kisi-kisi Permampan RP nomor 27 tahun 2021. Soal yang pertama, Anda memiliki keponakan yang masih berusia balita akan tetapi sangat ketergantungan terhadap smartphone. Hal ini tidak lain karena kakak Anda yang merupakan orang tua balita tersebut sangat sibuk dan memberikan keponakan Anda smartphone sebagai hiburannya. Dampak dari smartphone tersebut kepada keponakan Anda adalah salah satunya keponakan Anda terlambat berbicara dan kurang bisa beradaptasi dengan lingkungannya atau teman sebayanya. Menghadapi persoalan tersebut, apa yang Anda akan sarankan kepada kakak Anda? A. Meminta kakak Anda untuk membawa keponakan Anda ke ahli terapi bicara. B. Meminta kakak Anda untuk tidak memberikan keponakan smartphone dan mulai membiasakan keponakan Anda untuk bertemu dengan teman-teman sebayanya. C. Meminta kakak Anda untuk menyewa pengasuh yang paham cara mengasuh anak dengan benar. D. Meminta kepada kakak Anda untuk membelikan mainan lain dan tidak memberikan keponakan Anda smartphone karena usianya masih kecil. E. Mengajak kakak Anda untuk mengikuti seminar parenting bagaimana cara mendidik anak yang benar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Mendapatkan poin 5 karena sesuai dengan tujuan bahwa kita harus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif juga bertanggung jawab terhadap penggunaan media sosial atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Yang mendapat poin 4 adalah D, poin 3A, poin 2C, poin 1E. Soal yang kedua, Anda mengikuti program relawan mengajar yang diadakan oleh pemerintah dan mengharuskan Anda mengajar di daerah terpencil. Di tempat Anda mengajar, semua warga menganut kepercayaan animisme yang sangat kental, di mana setiap 1 bulan sekali mereka mengadakan pesta penghormatan kepada leluhur. Sebagai pendatang baru yang ditempatkan di tempat tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengikuti kegiatan peserta tersebut untuk mengambil hati warga setempat. B. Mempelajari adat dan kebudayaan warga setempat. Selama tidak bertentangan dengan keyakinan Anda akan mengikuti kegiatan pesta tersebut. C. Menghargai dan menghormati adat dan kebudayaan setempat sebagai kekayaan budaya di Indonesia. D. Mengajukan permohonan pindah lokasi mengajar karena adat dan kebudayaan setempat tidak cocok dengan keyakinan Anda. E. Memohon izin kepada kepala warga bahwa Anda tidak dapat mengikuti kegiatan pesta penghormatan tersebut karena tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Jawabannya adalah B. Mendapatkan poin 5 karena sesuai dengan tujuan kita harus mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang mendapatkan poin 4 adalah C, 3E, 2A, 1D. Soal yang ketiga, Anda adalah mahasiswa baru yang diwajibkan mengikuti kegiatan malam keakraban berkemah di suatu daerah pegunungan. Panitia mewajibkan peserta acara untuk membentuk regu sejumlah 10-12 orang tiap regu. Sebagai mahasiswa baru, Anda belum mengenal semua teman-teman Anda. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? A. Menunggu ada orang yang menawari untuk bergabung dengan regu timnya. B. Inisiatif menjadi ketua regu dan merekrut anggota tim secara acak. C. Berkenalan dengan beberapa orang dan menawari mereka untuk membentuk satu regu. D. Mengusulkan kepada panitia untuk melakukan pengundian dalam pembentukan regu agar lebih adil. E. Mencari regu yang masih kekurangan anggota dan ikut bergabung dengan mereka. Maka jawabannya adalah C. Mendapatkan poin 5 karena kita harus mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama dan berbagi informasi serta berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang mendapat poin 4 adalah B, 3E, 2D, 1A. Soal yang keempat, Anda bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anda berada di divisi pelayanan yang melayani pembuatan kartu tanda penduduk. Suatu hari, anak kenalan Anda datang untuk membuat KTP baru dan mendapatkan nomor antrian 56. Saat itu, di loket Anda baru melayani antrian nomor 34. Kenalan Anda menelepon Anda meminta anaknya untuk didahulukan. Apa yang Anda lakukan? A. Memintanya untuk menunggu sesuai antrian. B. Memintanya menunggu sesuai antrian dan tetap melayani sesuai antrian selanjutnya. C. Meminta izin pada antrian yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu karena dia merupakan anak kenalan Anda. D. Mendiamkannya saja dan tidak mempedulikan permintaan kenalan Anda. E. Meminta teman untuk melayani anak kenalan Anda. Maka jawabannya adalah B, mendapatkan poin 5 karena kita harus mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang mendapat poin 4 adalah A, 3E, 2D, 1C.
Soal yang kelima, suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis dengan menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap kamu adalah A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lainnya. B. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. D. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. E. Marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok. Jawabannya adalah C. Mendapatkan poin 5 karena kita harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang mendapat poin 4 adalah B, 3D, 2E, 1A. Soal yang keenam, Anda dahulunya adalah karyawan magang di suatu perusahaan A. Kemudian Anda bekerja di perusahaan B yang bergerak di bidang yang hampir sama dengan perusahaan A. Di perusahaan B tempat Anda bekerja menggunakan suatu software aplikasi yang menurut Anda kurang efisien dibanding di perusahaan A tempat Anda magang dulu. Menghadapi persoalan ini, maka Anda A. Meminta atasan di perusahaan B tempat Anda bekerja untuk menggunakan software aplikasi yang sama di perusahaan A karena menurut Anda lebih efisien. B. Meminta tim IT perusahaan B untuk membuat software aplikasi yang lebih efisien seperti software aplikasi di perusahaan A. C. Memberikan daftar apa saja yang menurut Anda tidak efisien di software aplikasi di perusahaan B tempat Anda bekerja dibandingkan software aplikasi perusahaan A dan menyerahkan kepada tim IT untuk diperbaiki. D. Mempelajari penggunaan software aplikasi di perusahaan B dan tidak membandingkan dengan software aplikasi perusahaan A karena kedua perusahaan itu berbeda. E. Mengusulkan kepada pimpinan direksi saat rapat untuk membuat software aplikasi di perusahaan B lebih efisien dan mengemukakan ide Anda bagaimana cara untuk membuat software aplikasi tersebut lebih efisien. Jawaban yang mendapat skor 5 adalah E, karena Anda adalah karyawan di perusahaan B yang sudah tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan A tempat Anda magang dahulu, sehingga kita bisa mengeliminasi opsi A, B, dan C yang menyebutkan perusahaan A sebagai pembanding. Opsi E menunjukkan bahwa Anda memiliki solusi yang efektif terhadap permasalahan yang terjadi. Yang mendapat poin 4 adalah D, 3C, 2B, 1A. Soal yang ketujuh, melihat banyaknya penggunaan media sosial, perusahaan Anda yang bergerak di bidang IT ingin membuat aplikasi media sosial yang dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Perusahaan juga merencanakan penggunaan media sosial tidak dibatasi oleh umur, sehingga pengguna aplikasi lebih banyak dan berimbas pada omset perusahaan yang semakin besar. Sebagai salah satu karyawan di perusahaan tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Mendukung ide dan gagasan perusahaan karena mendatangkan omset yang banyak. C. Bersama tim membantu mengembangkan aplikasi media sosial yang mudah dan mampu menjangkau semua kalangan. D. Merencanakan pembuatan media sosial yang menjangkau seluruh kalangan tetapi ramah anak. D. Mengusulkan kepada perusahaan untuk membuat aplikasi media sosial yang selain bisa menjangkau seluruh kalangan juga dapat memposting konten secara bebas. Jawaban yang mendapat skor 5 adalah B, karena kasus di atas menuntut kita untuk bertindak secara bijaksana terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pembuatan media sosial tanpa pembatasan umur merupakan hal yang kurang bijaksana dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi karena usia anak-anak dan remaja merupakan usia paling rentan dan mudah terpengaruh terhadap konten yang ada di media sosial. Sebagai aparatur sipil negara, selain Anda memiliki wawasan umum tentang kegunaan alat, sarana, atau media yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, Anda juga harus dapat menggunakannya secara bijaksana. Yang mendapat poin 4 adalah D, 3C, 2A, 1E. Soal nomor 8. Anda adalah seorang pegawai divisi pelaksanaan dan perencanaan proyek pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun, jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. B. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal yang bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. C. Saat Anda berada di tempat dengan sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya.
D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. E. Mengisi laporan harian di kantor saat sedang tidak ada kerja lapangan. Jawaban yang mendapat skor 5 adalah D, karena kita harus ingat tujuan dari aspek teknologi informasi dan komunikasi yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja, sehingga kita harus mencari opsi bahwa kita mau melakukan, menggunakan atau berusaha mempelajari teknologi komunikasi dan informasi yang ada di tempat kerja Anda. Yang mendapat poin 4 adalah C, 3B, 2E, 1A. Soal yang ke-9. Saat Anda sedang mengerjakan suatu tugas di salah satu aplikasi perusahaan, ternyata aplikasi tersebut mengalami error sehingga mengganggu pekerjaan Anda. Sikap Anda adalah A. Menutup aplikasi tersebut agar tidak banyak data yang hilang. B. Menghubungi tim IT perusahaan untuk memperbaiki aplikasi yang error tersebut. C. Melaporkan kepada atasan dan meminta petunjuk kepada atasan. D. Menanyakan kepada teman yang pernah mengalami permasalahan serupa. E. Terus mengerjakan dan berharap aplikasi bisa kembali normal. Jawaban yang mendapat skor 5 adalah A, karena saat terjadi error dalam aplikasi yang kita gunakan, segeralah menutup aplikasi tersebut agar tidak terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh errornya aplikasi yang kita gunakan. Opsi A menunjukkan Anda mengetahui apa yang harus Anda lakukan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami gangguan. Yang mendapat poin 4 adalah B, 3D, 2C, 1E. Soal yang ke-10. Atasan meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya dengan berbasis internet. Padahal Anda terbiasa membuat laporan berbasis printout dari hasil ketikan komputer. Anda akan A. Tetap membuat laporan dengan printout karena sudah terbiasa membuat laporan dari printout hasil ketikan komputer. B. Meminta teman untuk membuatkan laporan pertanggungjawaban dengan aplikasi sesuai petunjuk dari Anda. C. Belajar membuat laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi yang diisyaratkan oleh atasan sebisanya. D. Meminta kebijakan dari atasan untuk membuat pengecualian terhadap kebiasaan Anda membuat laporan pertanggungjawaban menggunakan printout. E. Membentuk tim yang sudah ahli untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan aplikasi agar hasilnya lebih bagus. Jawaban yang mendapat skor 5 adalah C, karena pilihan opsi yang menggambarkan kemauan untuk menggunakan, mempelajari, berlaku bijaksana terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Opsi yang paling menggambarkan Anda mau untuk menggunakan atau mempelajari teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan oleh tempat kerja Anda adalah opsi C. Yang mendapat poin 4 adalah E, 3B, 2D, 1A. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TKP part 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.